Cup of Inspiration. Masih bersama saya, Bung Chandra, dalam acara A Cup of Inspiration. Dan tema kita, seperti yang di segmen pertama, adalah Iman 1 meter. Dari sini saya ingin berbicara bahwa Iman 1 meter dengan 10 lantai mungkin kalau satu lantai 2 meter berarti 20 meter. Sebenarnya sama aja. Jadi kalau kita perhatikan, banyak orang bermental kecil. Mereka mengerjakan hal-hal yang kecil. Karena mereka berpikir mengerjakan hal yang kecil itu jauh lebih mudah. Nah, ini satu paradigma yang kurang tepat. Saya belajar dan menemukan bahwa ternyata hal yang kecil dan hal yang besar tingkat kesulitannya sama. Contoh misalkan, saya membangun sebuah proyek perumahan kecil, yaitu hanya rumah yang besarnya 36 meter, 48 meter, sampai 60 meter. Kemudian ternyata sama susahnya ketika saya tanya sama seorang teman saya membangun apartemen. Saya tanya, susahnya sama nggak? Sama, Pak Bong. Dan dari sana saya berpikir bahwa ternyata manusia seringkali bermental kerdil karena mereka menganggap iman 1 meter dengan iman 10 meter dan 20 meter itu sama saja. Jadi mulai hari ini, kalau memang Tuhan bisa menyelamatkan kita, tadi seorang petugas bangunan dari Chili yang jatuh dari lantai 10 selamat, maka Tuhan juga akan mengerjakan hal yang sama pada saat 1 meter. Jadi kalau memang hal yang besar, hal yang kecil sama, kenapa kita nggak berpikir besar? Henry Ford berkata seperti ini, kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda benar. Kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Karena sama-sama benar, kenapa kita nggak berpikir kita bisa? Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan agar kita bisa menjadi orang yang sangat sukses. Yang pertama, kita perlu mengumpulkan koin keberhasilan kita. Pada saat kita menemukan masalah yang kecil, masalah kerikil kecil, seringkali kita ragukan Tuhan. Kita perlu lihat ke belakang. Kita perlu flashback ke belakang bahwa kita sudah lewatin banyak mujizat, banyak keselamatan, banyak hal-hal atau masalah besar yang kita sudah lewati. Sama seperti ketika kita nonton sebuah film dengan judul God of Gamblers. Dalam film tersebut, coba Anda lihat, mana orang yang lebih percaya diri? Orang yang punya koin lebih banyak atau orang yang punya koin lebih sedikit? Saya yakin orang yang lebih percaya diri adalah orang yang punya koin lebih banyak. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin lebih percaya diri, ya kita perlu mengumpulkan koin keberhasilan kita, sekecil apapun. Banyak orang memiliki standar yang terlalu sulit untuk sukses. Contoh, saya sukses kalau saya punya 10 miliar. Saya sukses kalau saya punya mobil Ferrari. Padahal sebenarnya standar sukses kita jangan terlalu besar. Karena banyak orang berpikir ketika saya punya Ferrari, ketika saya punya 10 miliar, saya bahagia. Padahal terbalik. Karena kita bahagia, uang datang dengan sendirinya. Jadi ketika saya minta Anda untuk mengumpulkan kesuksesan Anda di masa kecil, di masa dulu, di zaman 5-10 tahun kebelakangan, saya tidak minta Anda untuk mengumpulkan kesuksesan besar. Hanya kesuksesan kecil. Bagi saya, sukses itu sederhana. Ketika saya lebih baik dari kemarin, itu sudah sukses. Ketika saya membantu seorang gadis, waktu saya masih SD, dia tidak bisa bukakan tutup botol, saya bantu dia bukakan. Itu sudah sukses. Saya ingin cerita dari seorang yang bukan siapa-siapa, ketika dia mengumpulkan koin keberhasilannya, ternyata dia meraih sukses yang luar biasa. Ada seorang motivator. Motivator ini diminta untuk coach seorang atlet judo. Nah, atlet judo ini nggak pernah menang. Ketika di-coach oleh motivator ini, dia tanya, kamu pernah menang nggak judo? Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Sekalipun turnamen kecil pun nggak pernah katanya. Lalu kemudian korek-korek lagi, yakin kamu nggak pernah menang? Lalu akhirnya pejudo yang loser ini, dia jawab, aku pernah menang 1 kali. Oh, kapan? Aku menang pada saat latihan. Jadi bukan kompetisi, pada saat latihan. Dan pada saat latihan pun, itu lawannya lagi flu, lagi sakit. Jadi menang hanya kebetulan. Tapi kata motivator ini, it's okay. Itu koin keberhasilan. Jadi jangan membuat standar sukses kita terlalu susah. Karena kalau kita bikin standar sukses kita terlalu susah, kita unhappy. Kalau kita unhappy, kita tidak happy, kita tidak bahagia. Karena standar sukses kita nggak tercapai, sukses nggak bakal datang. Akhirnya motivator ini bilang sama pejudo ini, sekarang gini, sebelum kamu bertanding, kamu tutup mata kamu. Kamu bayangkan, pada saat kamu waktu itu menang, waktu latihan, apa yang kamu rasakan? Bayangkan itu, dia bayangin. Waktu menang, walaupun hoki, walaupun lawannya lagi flu, dia begitu gembira. Ya, adrenalin dia naik, ya, kemudian mata dia lebih bersinar, lebih berapi-api, dia lebih percaya diri.
Akhirnya apa yang terjadi? Dia menang kompetisi, dia masuk ke 16 besar, dia masuk ke 8 besar, dia masuk ke semifinal. Di final akhirnya dia kalah jadi juara 2. Anda perhatikan, dari seorang yang loser nggak pernah menang jadi juara 2. Sahabat excellent, kenapa dia jadi juara 2? Ternyata karena dia didiskualifikasi. Karena waktu di final, ketika lawannya sudah jatuh, harusnya nggak usah dipukul, diserang lagi, tapi dia masih serang karena terlalu semangatnya. Akhirnya dia didiskualifikasi dan hanya jadi juara 2. Jadi sebenarnya dia harusnya jadi juara 1. Dan ini true story. Seorang yang bukan siapa-siapa, ketika dia ingat kesuksesan dia di masa lalu, sekecil apapun, ternyata menambah kepercayaan diri. Sama seperti petugas bangunan di Chili. Ketika dia ketemu hambatan, ingat dulu kamu pernah selamat lantai 10. Kenapa 1 meter kamu sekarang takut? Jadi saya ingin memberikan PR kepada sahabat excellent. Coba flashback ke belakang. Apa kesuksesan kecil kita yang pernah kita raih? Waktu saya maju memberikan seminar, pernah seorang MC-nya hanya memanggil, mari kita sambut Bapak Ibu sekalian, Pak Bong Chandra. MC ini nggak membacakan CV, nggak membacakan portfolio. Dan jujur waktu itu saya nggak terlalu percaya diri. Tapi beda ketika MC yang menyambut, mari kita sambut pengarang buku bestseller, seorang pebisnis properti, Pak Bong Chandra. Ternyata saya lebih percaya diri. CV Anda, sekecil apapun, Anda menang lomba balap karung, Anda pernah menang lomba puisi, Anda pernah juara 3 di balap lari walaupun peserta cuma 4. Ya, itu berarti juara 1 dari belakang. Tapi nggak apa-apa, itu prestasi. Kumpulkan koin keberhasilan Anda semakin banyak, setiap hari Anda tutup mata Anda. Setiap hari Anda bayangkan, pagi-pagi sebelum tidur, pada saat bangun tidur atau malam-malam sebelum Anda tidur, Anda selalu berpikir, kumpulkan apa yang bisa Anda syukuri hari ini, kesuksesan apa yang Anda raih hari ini. Dengan cara seperti itu Anda akan menjadi manusia baru setiap harinya. Dan kita akan belajar lebih banyak lagi di segmen yang ketiga. Tetap bersama kami setelah commercial break yang berikut ini.